Kau harus kembali ke Demak Jagatingkir. Karena wahyu keraton telah menitis di tubuhmu. Kulihat matahari akan bersinar di langit timur. Aku memang harus kembali ke keraton. Di sanalah akan kusongsong matahariku. Akan kusingkirkan semua kerikil tajam akan mengoyak kulitku. Hop! Ya, ya, ya! Sanggar Cerita mempersembahkan Rembulan. Kisah ini berlangsung pada abad ke-16 ketika Keraton Demak diperintah oleh Sultan yang ketiga. Malam ini bulan purnama, saat kebangkitanmu tiba. Bangkitlah dari alam kematianmu. Wujudkanlah keinginanmu. Tumpahkan darah lawanmu untuk membalas sakit hatimu. Kekuatan gaib bernyawa dengan tubuhmu. Dan tak seorang pun sanggup melukaimu. Bangkit. 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 Aku memang harus bangkit. Musuh-musuhku belum kumusnahkan. Makhluk apakah ini? Mengapa ia selalu memusuhiku? Mengapa ia dapat bangkit dari kubur? Kekuatan apa yang ada pada dirinya? Rembulan Kayangan dimainkan oleh artis-artis kesayangan Anda, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, Idris Apandi, dan lain-lain. Naskah ditulis dan diolah oleh Agus Nur Ismail. Teknik dan montase, Jamie M. Mumu. Dengan sutradara, Dian Pertiwi. Episode pertama, Kidung di Batas Senja. Pada seri yang kelima ini didukung oleh A.P. Burhan sebagai Kitamba Parwa, Ashari sebagai Tubagus Praba, Ivona Rose sebagai Cumpana Dewi, Ferry Fadli sebagai Sastra Manggala, M. Abud sebagai Jayeng Taka, dan pengantar cerita Asdi Suhastra. Kitamba Parwa tersentak kaget begitu melihat suasana di sekitar tempat itu. Dari balik pohon-pohon jati, melintas sesosok bayangan menembus kegelapan senja. Seketika itu juga, dia menghentikan langkah kudanya.
Melihat Kitamba Parwa berhenti mendadak, secara serempak 4 orang prajurit keraton pun menghentikan langkah kudanya sambil menatap heran. Ada apa, Ki Demang? Kenapa kita berhenti di tempat ini? Aku melihat ada bayangan melintas di pohon-pohon jati itu. Kita harus hati-hati. Sepertinya ada bahaya akan mengancam kita. Rasanya tidak mungkin ada bahaya mengancam kita, Ki Demang. Soalnya, tadi pun kami melewati tempat ini. Jadi tidak mungkin kalau tadi tidak ada bahaya. Sekarang tiba-tiba ada bahaya. Ya, mungkin ini hanya perasaan Ki Demang saja. Sudahlah, kita lanjutkan perjalanan ini. Aku khawatir Gusti Patih menunggu dengan cemas. Tunggu sebentar. Aku ingin melihat suasana di sekitar tempat ini. Aku masih penasaran dengan bayangan yang kulihat tadi. Kalian dengar itu? Suara apa tadi? Kalian tunggu sebentar di sini. Jangan pergi meninggalkan tempat ini sebelum aku datang. Gila. Tiba-tiba saja hatiku jadi berdebar-debar. Padahal tadi tidak ada apa-apa. Tapi sekarang kok malah macam-macam. Ya, mudah-mudahan saja Ki Demang tidak mengalami kesulitan. Kalau terjadi apa-apa, aku tidak mau. Aku harus turun tangan. Dua kali bayangan itu lenyap di balik pohon-pohon jati dan semak-semak ini. Tapi, kenapa dia lenyap begitu saja? Apakah orang itu takut menghadapiku? Atau keberaniannya hanya untuk mengintaiku? Kurang ajar. Sebaiknya aku kembali saja. Biar selama orang itu belum mengusikku, aku tidak akan meladeninya. Tapi kalau dia muncul, terpaksa aku pun harus turun tangan. Bagaimana, Ki? Tidak ada apa-apa. Sudahlah, kita lanjutkan saja perjalanan. Ayo, hop. Ada saja yang menghambat perjalanan kita. Seharusnya kita sampai tidak kemalaman. Ini justru di luar perhitunganku. Jamaklah. Kita menghadapi perjalanan seperti ini. Aku rasa hambatan sedikit tidak apa-apa. Yang penting kita selamat sampai tujuan. Ya. Senja tak lagi meninggalkan jejak. Sinarnya lenyap di telan malam. Serangga malam pun sekarang mulai menyenandungkan suaranya. Sementara itu, di Kademangan Mangun, Jumbana Dewi duduk sendirian di ruangan pendopo. Kenapa Kakang Manggala belum juga muncul? Aku jadi iseng sendirian di rumah seperti ini. Ya, seharusnya Nini Carayu pun sudah kembali kemari. Tapi kenapa sudah lebih dari 5 hari dia belum juga kembali? Apakah dia menemui halangan di perjalanan? Mudah-mudahan saja itu Kakang Manggala. Seharusnya tadi aku ikut ke Pondok Jumbana, sehingga tidak kesepian seperti ini. Aku kira sekali-kali sendirian seperti ini juga tidak apa-apa. Wah,
Sendirian saja, Non? Seharusnya Kakang kembali nanti malam saja. Biar aku ketiduran di ruang pendopo. Sebel. Mengunjungi kekasih kok lama sekali. Aku sampai-sampai kesepian. Sekali-sekali kan tidak apa-apa. Masa dari kecil harus ditemani terus? Sudah. Jangan ngeledek. Kau belum mengantuk ya? Aku lihat sejak tadi siang kau sibuk membantu ayah. Sebaiknya sekarang kau istirahat saja. Aku memang sudah ingin istirahat sejak tadi. Tapi karena menunggu Kakang, jadi terpaksa aku menyendiri di ruang pendopo. Ya sudah, sebaiknya sekarang kamu istirahatlah. Iya Kakang. Sebentar Cumbana. Apakah Kakang Jeng Taka pun belum kembali? Untuk apa Kakang menanyakan dia? Kakang kan sudah tahu sendiri kebiasaannya. Kalau ayah tidak ada, dia pasti tidak pulang. Sekalipun pulang, dia pasti muncul tengah malam nanti. Sudahlah, kita tidak perlu memusingkan dia. Dia sudah bukan anak-anak lagi. Wandira. Sebenarnya aku tidak menduga kalau hubunganku dengannya akan berlanjut sampai sekarang. Untung saja ayah menyetujui hubunganku. Artinya tidak memandang siapa orang tuanya dan bagaimana keadaannya. Iya, aku berjanji tak akan menyakiti hati Ayu Wandira sampai kapanpun. Aku benar-benar sangat mencintainya. Dia gadis yang sederhana dan mempunyai tata krama yang baik. Seandainya Yang Maha Kuasa menjodohkan aku dengannya, mungkin aku akan sangat bahagia sekali. Mataku belum mengantuk. Sebaiknya aku menulis syair saja. Aku rasa di ruang pendopo pun suasananya cukup tenang. Malam ini aku akan membuat syair yang indah. Kulihat diam-diam, rupanya Ayu pun menyenangi syair. Aku akan membuatkan lagi syair untuknya. Tiga bait syair sudah selesai. Aku akan membuatkan 6 buah bait syair, agar syair ini bisa dinikmati oleh Ayu dengan puas. Hari sudah jauh malam. Aku rasa ayah tidak akan pulang malam ini juga. Apalagi Kepatihan jaraknya cukup lumayan dari sini. Ya, mudah-mudahan saja beliau dalam keadaan baik-baik. Sambil terus mengguratkan penanya di atas lembaran rontal, Sastra Manggala tidak menyadari kalau di sampingnya telah berdiri seseorang sambil menatapnya dengan sinis. Sementara itu di luar udara semakin terasa dingin dan suasana semakin sunyi. Oh, Kakang Jeng Taka? Bukan main. Beginikah pekerjaan sehari-hari dari seorang penyair? Melamun, termenung, kemudian bermimpi hanya untuk mencari sebuah ilham. Kenapa Kakang harus heran dengan kebiasaanku yang seperti ini? Oh, aku tidak heran. Aku justru merasa iba melihat kau seperti ini terus-menerus. Sepertinya tidak mempunyai pekerjaan lain saja. Apa maksud Kakang bicara demikian? Aku tidak mempunyai maksud apa-apa. Keadaanmu menurutku cukup memprihatinkan. Apakah kau tidak bisa mencari kebiasaan lagi yang bisa menyenangkan pikiranmu? Aku sudah merasa bahagia dengan apa yang kumiliki. Kepandaianku membuat syair toh tidak merugikan orang lain. Sudahlah Kakang. Kakang tidak perlu mengusik urusanku. Kita masing-masing mempunyai keinginan yang berbeda. Berbeda? Pandai sekali kau membalikkan kata-kata untuk menghindari pembicaraan denganku. Rupanya kau baru saja menyelesaikan sebuah syair. Bukan main, bukan main. Luar biasa sekali syairmu ini. Dengan syair kau seolah-olah dapat menggenggam semua yang ada di Mayapada ini. Kakang tidak perlu mengejekku. Serahkan syair itu padaku.
Nanti dulu Manggala. Apa aku tidak boleh membaca syairmu? Aku mau tahu isi dari syair yang kau buat ini. Oh, rupanya kau sedang menumpahkan perasaan cengengmu pada lembaran rontal ini. Ternyata seorang penyair tidak lebih dari seorang penghayal yang patut dikasihani. Cukup, Kakang. Kau tidak perlu mengejekku. Berikan syair itu. Bulan tergeletak dalam pangkuan. Langkah terseok-seok dalam kepastian yang semu. Ada detak jantung yang hampir putus ketika bayangmu lepas menyentuh awan kelabu. Darah senyummu masih kugenggam. Matamu kuselipkan di antara rinduku. Kutunggu kau di saat mendung bergulung. Kunanti kau di saat pelangi menepi. Ketika kabut dingin berwarna kelabu, aku menyelam di sukmamu dan mengaismu dalam mimpi yang tak berdasar. Kasihku, di sini aku menyepi. Tiba-tiba keagunganmu ku genggam, ku basuh dengan airnya diam. Rupanya kau sedang kasmaran, Manggala. Kasihan sekali. Rupanya perasaan cintamu lebih dalam pada syair daripada mencintai kekasihmu sendiri. Cukup, Kakang. Cukup. Berikan syair itu. Kenapa kau selalu saja membuat orang kecewa? Apakah tidak ada pekerjaan lain selain mengecewakan orang? Kakang harus sadar apa yang Kakang lakukan selama ini. Rupanya kau mulai belajar menasihati aku. Sejak kapan kau mulai berani bicara denganku seperti itu? Aku sebenarnya tidak ingin menentang Kakang. Kalau tindakan Kakang tidak menyakiti hatiku. Tapi semua ini Kakanglah yang memulai. Cukup! Jaga mulutmu baik-baik. Kalau tidak ingin kurobek. Siapapun tidak ada yang bisa melarangku untuk melakukan apa saja yang aku mau. Apalagi kau. Kau harus sadar, Manggala. Siapa kau sebenarnya di rumah ini? Sejak kehadiranmu di sini, aku merasa tersisih dari perhatian ayah. Ayah lebih condong menunjukkan rasa kasih sayangnya kepadamu ketimbang aku anak kandungnya sendiri. Aku muak berada di tempat ini. Muak dengan segala yang ada di rumah ini. Di mana letak kehadiran ayah sebagai orang tua sehingga dia sama sekali tidak pernah mau memperhatikan aku. Kakang. Cukup. Jangan bicara apa-apa lagi di depanku. Ini. Ambil syair murahanmu ini. Aku peringatkan kepadamu. Jangan sekali-kali lagi menasihati aku. Berani saja kau melontarkan kata-kata seperti itu lagi. Aku tidak segan-segan untuk mengajarmu. Setelah berkata demikian, Jayentaka melangkah meninggalkan ruang pendopo. Sastra Manggala diam sesaat lamanya. Sambil memunguti lembaran rontal yang dilemparkan kakangnya, dia kembali duduk di lantai ruangan itu dengan perasaan kecewa. Aku benar-benar tersinggung dengan kata-kata Kakang Jayentaka. Kenapa dia harus mengungkit-ungkit tentang siapa aku sebenarnya? Aku sadar bahwa aku cuma sekedar anak pungut di rumah ini. Tapi tidak seharusnya dia berkata demikian. Ayah, aku memang tidak pantas untuk tinggal di Kademangan ini. Ya, mungkin sudah saatnya aku harus pergi dari sini. Agar Kakang Jayentaka senang dan tidak tersisih hanya karena masalah kasih sayang. Tapi seandainya aku pergi dari Kademangan ini, bagaimana dengan ayah dan juga Ayu Wandira? Mereka tentu akan kehilangan. Tuhan, aku jadi serba salah. Kakang? Kakang Manggala? Kau belum tidur? Jumbana, kenapa kau bangun? Katanya tadi kau mengantuk. Sebenarnya tadi aku mengantuk. Tapi entah kenapa aku tidak bisa tidur. Aku dengar tadi ada suara ribut-ribut. Apakah Kakang Jayentaka pulang? Iya, dia sudah pulang. Kakang tadi bertengkar dengan Kakang Jayentaka? Iya, tapi sudahlah. Semua apa yang dikatakannya memang benar. Maksud Kakang? Apa saja yang dikatakan Kakang Jayentaka? Bicaralah Kakang Manggala. Sudahlah.
Aku kira tidak perlu dipersoalkan lagi masalah ini. Aku memang harus menerima apa yang dikatakan Kakang Jayentaka. Cumbana, entah kenapa tiba-tiba aku mempunyai keinginan untuk mengembara. Seandainya aku meninggalkan Kademangan ini, bagaimana menurut pendapatmu? Tidak. Aku tidak setuju Kakang Manggala meninggalkan Kademangan ini. Apakah Kakang tidak kasihan pada ayah? Siapa lagi anak laki-laki yang bisa diharapkannya selain Kakang? Kakang bicara demikian ini pasti gara-gara Kakang Jayentaka. Aku harus bicara dengannya. Aku akan tanya apa saja yang dikatakannya padamu. Tunggu Cumbana, tunggu dulu. Aku minta kau jangan bicara apa-apa lagi dengannya. Jangan buat persoalan ini jadi panjang. Aku tidak mau hanya karena masalahku, kita lantas saling bertengkar. Ini cuma masalah sepele, Cumbana. Ini bukan lagi persoalan yang sepele. Jika Kakang berniat meninggalkan Kademangan, Kakang tidak perlu khawatir. Aku akan bertengkar dengan Kakang Jayentaka. Aku akan bicara baik-baik dengannya. Aku harus tahu apa saja yang dikatakannya padamu. Cumbana. Cumbana Dewi terus melangkah tidak memperdulikan teriakan Sastra Manggala. Setelah melewati ruangan tengah, dia segera tiba di pintu ruangan kamar Jayentaka. Kemudian dengan kesal, Cumbana Dewi menggedor pintu itu. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Cumbana Dewi? Saudara pendengar, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya.